Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu, panjang deh. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka lapat di Saqifah Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjak-injak, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya. Makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Iya. Ya, ada yang mereka yang merebut kekuasaan, pada itu ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Iya, betul. Sampai akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul. Terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah, dari kacamata rasional yang kaum spiritual yang salah. Tapi Kalau pada dasarnya dengan adanya pembantaian, pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu menyebar. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang.
sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin, di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab, tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan, Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai. Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Shalom teman-teman sekalian. Saya sungguh sangat miris ya teman-teman sekalian. Kenapa kita melihat kejadian-kejadian seperti ini sepertinya sebagai agenda rutin ya, dari orang-orang tertentu yang punya semangat untuk membubarkan rumah ibadah. Saya tidak perlu menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di mana, karena mungkin sebagian besar dari teman-teman sekalian sudah mengetahui. Tetapi polanya selalu sama, ada orang Kristen berdoa atau beribadah, kemudian ada beberapa orang yang dengan tegas mempersekusi, mengerumuni, meneriaki, bahkan membuat ricuh, ya, dan mengatakan ini mayoritas. Kenapa harus berdoa di tengah-tengah mayoritas umat Islam? Teman-teman sekalian, apakah di mayoritas umat Islam kemudian misalnya undang-undang tidak berlaku? Atau kemudian karena di tengah-tengah mayoritas orang tidak bisa melakukan kewajiban agamanya? Tentu harusnya bisa. Kenapa teman-teman sekalian? Karena misalnya ketika dia mengatakan ini kan mayoritas umat Islam, sekarang ada umat Kristen yang juga ada di tengah-tengah itu dan mau berdoa. Kan kalian gak diajak, kalian kan tidak diminta untuk beribadah di sana. Karena itu rumah ibadah orang Kristen atau tempat yang dipakai untuk berdoa bagi orang Kristen, bukan bagi orang Islam. Terus kemudian itu kenapa dilarang? Mereka juga sedang menghormati Tuhannya, mereka juga sedang meminta kepada Tuhannya, sama seperti kalian. Kenapa kemudian dilarang? Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau mungkin yang dibangun adalah tempat biliar atau kemudian tempat rental warnet atau rental PS, mungkin tidak akan terjadi hal seperti itu. Hanya karena nama Yesus, hanya karena nama Yesus, hanya karena ada pujian kepada nama Yesus, mereka mau melakukan itu. Dan termasuk diantaranya tadi ketika ada ungkapan bahwa kalau kalian berdoa kok ngontrak sih? Kalian di sana ngontrak, kenapa doa ngontrak? Secara hati nurani tentu saja teman-teman kita sangat miris dengan keadaan ini dan sikap-sikap seperti ini. Siapa yang mau ngontrak? Siapa yang tidak mau punya tempat sendiri? Mau. Tetapi apakah aturan hari ini yang ada mendukung untuk hal itu? Tentu juga tidak. Jadi ungkapan tersebut adalah murni sebagai pelecehan atau penghinaan. Bahwa ketika orang Kristen punya suatu tempat, atau bahkan itu kontrak, atau bahkan itu menetap di suatu rumah warga tertentu, akan diusir. Ya, tidak ada yang mengontrak kalau mereka punya kemampuan untuk mendirikan rumah ibadah. Teman-teman sekalian, saya tahu betul ini adalah perbuatan oknum yang sebenarnya orang Kristen agak bingung, yang oknum yang mana kalau seperti itu. Ya, karena sepertinya hampir terjadi di berbagai macam
daerah di Indonesia. Apakah ini karena hukum yang tidak tegas untuk itu? Karena mengingat ada seorang RT yang hari ini orangnya sudah bisa makan kikil, sudah bisa makan soto Makassar, yang seorang diri membubarkan orang lagi ibadah, orang lagi kusuk, musik berhenti, ini berhenti, semua berhenti. Dia mau membubarkan rumah ibadah tersebut, ya, dan orangnya dipenjara, ya, dipenjara, ditangkap setelah proses yang ada. Tapi banyak orang mendukung itu dan minta beliau supaya dikeluarkan, dan beliau sudah bebas, ya. Nah, dan setelah itu kemudian ada kekerasan kepada orang-orang yang sedang melakukan doa rosario, dan itu lebih tragis lagi. Nah, teman-teman, saya tidak mau bahwa kesatuan negara Republik Indonesia itu dirusak oleh orang-orang tertentu semacam ini. Oleh karena itu, teman-teman, mari yang masih menjaga NKRI, kita menghalau orang-orang yang punya agenda-agenda seperti ini. Orang bangun rumah ibadah Kristen misalnya, ya, maka yang ada simbol salib, ya Islam, Hindu, Buddha jangan ibadah di situ. Begitu pula yang simbol rumah ibadahnya bulan bintang, yang Kristen, Hindu, Buddha jangan ibadah di situ. Ya, beribadah sesuai dengan tempatnya masing-masing kan. Jadi kan nggak diajak, harusnya tidak perlu marah, apalagi mencak-mencak seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh juga menggugah setiap hati teman-teman sekalian yang juga berbeda iman, bahwa kamu juga rindu bersekutu, kamu juga rindu untuk berdoa secara leluasa kepada Tuhanmu, bukan? Ya, begitu pula dengan kami. Jadi yang ingin mencintai Tuhannya itu bukan hanya kalian, tapi kami juga mau. Yang ingin memiliki tempat itu bukan hanya kalian, kami juga mau. Dan yang sensitif atau yang berhak untuk sakit hati itu bukan hanya kalian, kami juga punya hati untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya semua yang mengalami penderitaan anak-anak Tuhan oleh karena pembangunan rumah ibadah, rumah doa, atau hanya bersekutu dalam rumah, Tuhan kuatkan imannya. Tuhan berkati kita. Nah, saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton video tadi. Bagaimana banyak dari tokoh-tokoh Islam yang mengatakan bahwa agama yang mereka kembangkan adalah memang agama Perang, katanya, ya saudara-saudara. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak dalam memilih iman kita, ya. Saudara, saya mau bercerita kepada kita bahwa di dalam kekristenan, bahwa agama itu tidak dikembangkan dengan kekerasan, tetapi agama itu berkembang hanyalah karena kasih Kristus. Lewat kasih, bagaimana kita melihat gereja-gereja dibubarkan, bagaimana kita melihat orang-orang Kristen dilarang berdoa, orang Kristen tidak membalas dengan kejahatan, orang Kristen tidak melawan, tetapi yang mereka lakukan, mereka mengampuni dan mereka berdoa bagi orang-orang jahat tersebut. Saudara diberkati Tuhan. Dan kekristenan itu mulai dari dulu, hari ini, saudara, berkembang karena kasih Tuhan. Sebab pembalasan bukan hak kita, tetapi pembalasan adalah hak Tuhan itu sendiri. Kita tidak membela Tuhan, tetapi Tuhanlah justru yang membela kita. Pelayanan ini, gereja ini berkembang bukan karena kehebatan kita, tetapi berkembang karena Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Saudara, kiranya lewat video ini, saudara masuk dalam kedamaian itu, masuk dalam sukacita yang besar itu, masuk dalam hal-hal yang baik, yang positif yang telah saya katakan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Dia Allah yang benar, Dia Tuhan yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.